Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Web Medan bersama saya Zen. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kolom pencarian. Dari project kita sebelumnya, kita mau buat satu tempat pencarian data dari tabel data yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai codingnya. Baik teman-teman, silahkan kita buka kembali localhostnya. Jangan lupa di start terlebih dahulu. Kemudian kita buka basis data kita di PHP MyAdmin. Oke, kemudian nama basis data kita adalah to-do list. Oke ya teman-teman. Jadi kita mau bikin pencarian seperti ini ya. Jadi dalam sistem informasi itu banyak sekali perintah-perintah SQL yang perlu kita pelajari. Salah satunya adalah pencarian ya. Jadi di dalam pencarian itu kategorinya adalah select. Jadi kategori read data seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi select bintang from tbl to do seperti ini. Ini saya copy ya, kemudian saya coba saya kirimkan query-nya. Nah, datanya dapat ya teman-teman. Apa bedanya pencarian dengan select biasa? Pencarian ditambahkan akhiran where ya. Pada pencarian ditambahkan akhiran where apa ya? Where umumnya semuanya, semua nama kolomnya ya. Misalkan where tugas ya, apakah sama dengan ya. Kalau di pencarian biasanya bukan sama dengan apa yang kita cari gitu ya, bukan seperti itu kalau di pencarian. Jadi jika di pencarian where tugas like ya, kita gunakan perintah like ya, kemudian like apa ya. Jadi string pencarian itu tetap berada di dalam kutip tunggal ya. Like misalkan A gitu ya. Ini kita coba ya. Jadi tidak ada data yang tugasnya like A gitu. Kenapa gitu? Padahal kalau kita lihat ada tugasnya ini ada huruf A di sini, harusnya yang ini ya. Karena kita mematokkan huruf A gitu, harus A tugasnya gitu. Kalau kita mau, yang kita maksudkan adalah mengandung huruf A, kita harus gunakan persen di sini ya. Kita harus gunakan persen dan diakhiri dengan persen juga teman-teman. Saya copy untuk backupnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila di kolom tugas itu ada yang mengandung huruf A, maka terdeteksi. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan buka kembali project kita, yaitu aplikasi dengan subfolder yaitu to do. Jadi sebenarnya aplikasi kita ini berada di to do ya. Selanjutnya kita buka websitenya, kita buka aplikasinya melalui web browser dengan cara localhost aplikasi /todo ya. Kemudian kita buka menu to-do-nya, ini dia. Jadi gini teman-teman, kita mau buat tombol pencariannya, kita mau buat kolom pencariannya itu di sini, di bawah si tambah ya teman-teman. Jadi tepat berada di menu to do. Tabel tadi itu ada di file to do
Nah, ini tabelnya ya, ini tombol tambahnya. Jadi saya mau buat ke kanan. Caranya saya bikin satu div ini saya maksudkan sebagai baris ya, makanya saya kasih kelas row. Kemudian di sini div lagi, ini kelasnya kolom ya, call untuk si text box pencarian nanti kira-kira lebarnya 2 saja ya, call 2. Kemudian di sini inputnya ya teman-teman, input type-nya text, name-nya cari gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, ini pencariannya, kita cobakan dia di kanan ya, tapi ini sejajar ya. Ini akibat dari tombolnya ini kita bikin float right ya. Saya coba dia arahkan ke kanan dulu. Saya coba dulu menggunakan deflex. Ini deflex ini teman-teman ada di dokumentasinya Bootstrap, ada justify content n untuk ke kanan ya teman-teman. Wah, tertimpa dia teman-teman. Nah, saya kali yang gampang gimana ya, coba teman-teman, supaya ininya jatuh ke bawah kira-kira gimana. Nah, kali yang gampang pakai BR ya, BR lagi. Nah, di luar ya, coba kita warnai ya teman-teman. Kita warnai dulu BG primary, misalnya BG danger aja deh. Mulai dari sini sampai, coba saya hilangkan dulu ya. Nah, ini sebenarnya udah pas ya ukurannya. Maksud saya itu berada di area biru ini udah pas sebenarnya. Berarti si input ini perlu kita atur lagi ya teman-teman. Kita kasih kelas lagi deh, kelas call 2 misalkan. Ini kecil kayaknya. Nah, kecil ya. Warna merahnya saya hilangin dulu. Call 2, call 10. Nah, seperti itu. Saya tambah BR nya lagi. Saya cobakan tombolnya ya teman-teman. Saya mau buat tombol di sini ya. Tombolnya saya mau pakai tab button saja. Tipenya submit. Misalkan teksnya cari. Nah, seperti ini. Coba kita beri warna. Oke. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah ya yang bisa kita buat. Kalau teman-teman mau coba lebih bagus lagi, silahkan di pause dulu video ini, silahkan di edit dulu tampilannya sampai bagus ya. Oke, ini terlalu rapat ya, saya akan kasih jarak. Kalau kejauhan kita gunakan margin top aja, margin bottom. Nah,
Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ininya berubah, ini bisa pakai, maksudnya lebih bagus lagi, bisa pakai kelas form control. Nah, ini form control, ini juga sama. Nah, seperti ini dia. Oke ya teman-teman, kita udah buat desain tampilannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita buat algoritmanya. Jadi saya mau desain algoritmanya tuh gini, ketika kita isi carinya ya, misalkan kita ketikkan desain, kita klik tombol cari, maka dia akan mengirimkan desainnya itu ke halaman ini sendiri gitu ya teman-teman. Desain ini akan dikirimkan ke halaman to do sendiri. Nah, kemudian logikanya tuh ketika ada si pencarian, maka query yang diminta ke MySQL bukan query semua data gitu ya, tapi query pencarian data. Baik teman-teman, jadi kita bungkus input pencarian ini atau kolom pencarian ini, kita bungkus di dalam formulir ya. Kemudian untuk aksinya kita arahkan ke halaman to do itu kembali ya, index.php, tanda tanya halaman sama dengan to do ya. Kemudian metode yang kita gunakan adalah post. Nah, metode post ya. Kita coba cetak ya teman-teman, kita coba cetak data yang dikirimkan ya, misalkan ini ya, kita refresh. Nah, ini warning ya, bukan error ya. Nah, ini ketika kita kirimkan desainnya, kita harapkan kembali ke halaman ini ya teman-teman. Nah, jadi berhasil, proses passing datanya berhasil ya. Yang mengirim data dari satu halaman ke halaman lain itu diistilahkan dengan passing. Itu pengetahuan yang sangat penting di dalam pemrograman ya. Nah, datanya berhasil kita passing. Oke, selanjutnya kita tinggal buat kondisi dan query gitu ya. Kondisinya gimana? Kita pakai iset saja ya. Jika iset, siapa yang mau kita cek? Yang mau kita cek adalah $_post cari, maka query-nya tadi udah kita simpan belum ya? Belum ya teman-teman. Kita tulis ulang aja ya, SQL-nya sama dengan jadi kita tampung dulu ya teman-teman, untuk menghindari error saja nih sebenarnya. Kita pindahin dulu dari variabel global ke variabel biasa. Nah, selain itu baru query tanpa filter gitu ya. Query tanpa filternya itu yang ini ya. Jadi di MySQL ini nggak case sensitif ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi ya silakan. Oke, setelah SQL-nya kita masukkan ya. Jadi yang berada di kondisi itu teman-teman cuma SQL-nya saja. Kalau dia ada kegiatan, ada aksi pencarian, maka SQL yang bekerja itu yang ini gitu ya. Kalau nggak ada pencarian, maka SQL yang bekerja itu yang ini teman-teman. Oke,
maka dolar hasil sama dengan MySQL query. Nah, ini adalah SQL nya. Seperti itu. Jadi ini fleksibel nih ya, apakah yang ini nanti jatuh kemari atau yang ini yang jatuh kemari. Oke teman-teman, kita coba, kita refresh. Error ya, SQL online 6. Jangan lupa titik koma ya. Oke, saya cari ya. Dah berhasil saya cari ya. Jadi kalau saya cari waktu dia kosong, artinya like-nya ini kosong gitu ya. Jadi semuanya termasuk datanya gitu. Itulah kira-kira ya teman-teman. Baik teman-teman, begitulah cara membuat kolom pencarian dengan PHP MySQL. Dan yang perlu dipahami adalah bagaimana membuat perintah SQL atau query-nya gitu. Yaitu kata kuncinya adalah like dan persennya, jangan lupa ya. Untuk latihannya, untuk teman-teman yang semangat untuk belajar coding, latihannya program kita kan baru sampai di mencari berdasarkan tugas. Jadi cari berdasarkan tanggal juga dan berdasarkan status atau keterangannya selesai atau belum ya. Untuk kisi-kisinya, pencarian itu digabungkan dengan logika OR. Jadi where tugas, like, persen, OR ya, dan seterusnya gitu ya. Silakan teman-teman coba nanti sendiri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan kirimkan pertanyaan atau masukan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.